Bukankah kita mengambil sebuah ruh, mengambil sebuah message atau pesan yang kita jumpai ketika Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita? Apa yang dikabarkan Nabi kepada kita? Yang dikabarkan Nabi kepada kita itu adalah atadruna manil muflis. Bahasa mau kemana nak? Di sini aja sayang. Antuk tunggu Abi ya. Antuk. Nanti ya tunggu Abi ya sayang. Ya. Rasulullah SAW mengatakan atadruna manil muflis. Kalian tahu nggak siapa orang yang merugi itu? Para sahabat mengatakan mala dirhamun wala dinarun, yang tidak punya dirham dan tidak punya dinar. Nabi mengatakan bukan. Orang yang merugi itu bukan orang yang tidak punya dirham atau tidak punya dinar. Tapi orang yang merugi itu adalah orang yang kelak nanti pada waktu hari kiamat datang membawa pahala sholatnya, membawa pahala puasanya, membawa pahala sodakohnya. Ya'ti bisolatihi wa siyamihi wa sodakatihi. Mereka membawa seluruh amal-amal dari sholatnya, puasanya, sedekahnya. Kalau dia diterangkan dalam hadis itu oleh Nabi, mereka nanti akan datang membawa pahala sholatnya, puasanya, sedekahnya. Berarti kesimpulan kita membaca hadis itu apa? Oh, berarti orang solih, orangnya ahli ibadah. Karena kalau tidak ahli ibadah, dia tidak membawa amalan pahala sholatnya, puasanya, sedekahnya. Dan Nabi mengatakan orang yang merugi itu, orang yang datang membawa pahala sholatnya, membawa pahala puasanya, membawa pahala sedekahnya. Artinya mereka ketika di dunia secara penampakan itu orang ahli ibadah. Lalu kata Nabi, waqad syatama hadza wa daraba hadza wa akhadha mala hadza. Ternyata orang ini mencela fulan, orang ini memukul fulan, mendolimi fulan, mengambil hartanya fulan. Lalu amalannya yang sudah sedemikian tingginya yang harusnya mendapatkan rahmat, tapi ketika semua amal solih itu diimbangi dan dibarengi dengan kezaliman dia, ketika minus akhlaknya, dia mencela, dia menghujat, dia membicarakan fulan, dia mengambil hartanya fulan, dan sederet kehidupan akhlak yang buruk, maka seluruh amal kebaikan yang telah dia lakukan itu habis untuk menutupi minus akhlaknya. Dan itu pun belum selesai. Maka kata Nabi, wa funiyat hasanatuhu, dalam sekejap seluruh kebaikannya itu hilang. Lalu orang itu masih berjajar untuk meminta keadilan kepada Allah atas keburukan akhlak orang ini. Sampai akhirnya orang itu berganti dengan segunung dan setumpuk dosa dan kemaksiatan yang menjebloskan dia ke dalam neraka. Bukan karena dia nggak sholat. Sholat, dikatakan oleh Nabi dia datang membawa pahala amalan sholat kok. Dia dijebloskan neraka itu bukan karena nggak puasa. Puasanya banyak, sampai dikatakan bahwasanya dia membawa pahala puasa. Berarti kan puasanya nggak sedikit. Puasanya banyak. Dijebloskan ia ke dalam neraka bukan karena nggak sedekah. Sudah puasa, sedekah, sholat. Dilakukan olehnya dan dilakukan bukan hanya biasa-biasa aja. Dilakukan banyak oleh orang-orang ini. Tapi ketika mereka melakukan amalan yang begitu banyak, mereka tidak menyadari betapa besarnya komitmen ibadah itu harus diikat dengan kehidupan akhlak. Maka dalam sekejap semua amal yang begitu banyak sekejap hilang, habis, tidak tersisa. Bukan hanya tidak tersisa, tetapi justru masih menanggung minus dari orang-orang yang datang meminta pengadilan dari Allah. Lalu itulah yang menjebloskan dia ke dalam neraka. Ini juga lebih ngeri lagi kalau kita kaitkan kembali dengan sebuah riwayat yang datang dari Nabi. Nabi pernah ditanya. Rasulullah SAW pernah ditanya, ada seorang wanita, banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya, tetapi dia menyakiti tetangganya. Di mana kedudukan dia ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, di neraka. Ada satu orang lagi, tidak banyak sholatnya, tidak banyak puasanya, tidak banyak sedekahnya, tapi tidak menyakiti tetangganya. Nabi menjawab, dia di surga. Ini tambahan lagi. Ternyata tidak setiap penuntut ilmu otomatis memiliki kehidupan akhlak. Ternyata orang yang ahli ibadah, wanita yang banyak ibadah, itu belum jaminan dan belum garansi dia itu sebagai penduduk surga.
ketika minus akhlak dan ketika tidak menyadari bahwasanya derap langkah ketaatan itu harus diimbangi dengan derap langkah komitmen kepada akhlak. Kalaulah ke surga itu perjalanan 2 kaki, kaki kananmu itu ibadah, kaki kirimu itu ya kehidupan akhlak. Ketika kamu hanya mengandalkan kehidupan kaki kananmu menuju kepada surga, kamu tidak bisa ngelewatin sirat. Sirat itu nggak bisa dilewatin dengan 1 kaki. Kepincangan dirimu akan kehidupan akhlak di 1 kakimu itu yang menjadikan tidak bertahan di atas sirat dan tersirat api neraka. Naudzubillah min dzalik. Ketika ada seseorang akhlak doang tanpa ibadah juga tidak cukup. Itu ibaratnya dia pakai kaki kiri, tidak ada kaki kanan. Melewati sirat hanya dengan kaki kiri tanpa kaki kanan juga tidak bisa. Maka kalau boleh kita umpamakan, maka ibadah kita itu kaki kanan kita. Akhlak kita ketika kita kaitkan sholat kita, puasa kita, sedekah kita dengan akhlak kita itu kaki kiri kita. Dia berjalan bergantian dalam kehidupan. Setelah kamu sholat berakhlak, setelah kamu berakhlak kamu sholat kembali. Setelah kamu sedekah berakhlak, setelah kamu berakhlak kamu puasa, terus berimbang tuh jalan dia. Dan itulah yang dikokohkan langkah kakinya di atas sirat. Di atas sirat itu dikokohkan langkah kakinya ketika mereka mampu memadukan antara kehidupan ilmu, amal, dan kehidupan akhlak. Jalan beriringan yang harus dilewati, yang harus selalu dimiliki oleh setiap mukmin ketika mendambakan jalan surga.